Selamat pagi, selamat siang, ataupun sore, ataupun selamat malam juga kepada teman-teman. Bergantung nanti kalian nontonnya pada siang, pagi, ataupun sore. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengelompokan dari fungi. Kemarin kita sudah membahas mengenai ciri dari fungi, habitatnya di mana, ukurannya seberapa, ciri khasnya, dan beberapa hal lain yang menjadikan suatu fungi itu merupakan kingdom yang dia itu sangat unik. Lalu kita akan membahas mengenai pengelompokan dari fungi. Fungi itu dikelompokkan berdasarkan adanya perbedaan ciri hifa dan adanya perbedaan cara reproduksi seksual maupun aseksualnya. Fungi dibagi menjadi 4 divisi besar, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan juga Deuteromycota. Kita akan bahas langsung mengenai Zygomicota. Zygomicota adalah kelompok fungi yang memiliki hifa tidak bersepta atau diva tidak bersekat, atau disebut juga hifa koinositik pada sebagian besar siklus hidupnya. Akan tetapi, Zygomicota juga masih dapat menghasilkan hifa bersekat pada sel-sel yang berfungsi untuk reproduksi. Zygomicota tidak dapat menghasilkan yang namanya tubuh buah. Jadi Zygomicota hanya bisa menghasilkan hifa dan miselium-miseliumnya saja. Akan tetapi, kumpulan dari miselium tersebut tidak dapat membentuk struktur makroskopis yang biasa kita sebut dengan tubuh buah. Zygomicota dapat bereproduksi secara seksual dengan penyatuan dua macam hifa yang nanti akan membentuk zygosporangium, yaitu struktur keras berwarna hitam khusus yang nantinya dapat menghasilkan zygospora. Secara seksual, Zygomicota dapat bereproduksi dengan fragmentasi hifa. Jadi nanti hifanya dapat putus dan masing-masing hifa tersebut dapat tumbuh menjadi individu fungi baru. Selain itu, Zygomicota dapat bereproduksi dengan menghasilkan sporangia atau kotak spora yang di dalamnya terdapat sporangiospora atau ada sporanya. Spora tersebut adalah sel-sel reproduktif yang dapat berkembang nantinya menjadi suatu individu fungi baru. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat contoh dari Zygomicota adalah Rhizopus yang dia itu dapat tumbuh di beberapa makanan-makanan yang telah membusuk. Contohnya roti yang telah membusuk dibiarkan lama. Jadi dapat ditumbuhi oleh Zygomicota ini, contohnya Rhizopus. Bulatan-bulatan berwarna hitam ini adalah sporangia atau kotak sporanya yang di dalamnya terdapat spora. Mari coba kita lihat video berikut. Jadi ini adalah salah satu contoh dari anggota Zygomicota yaitu Rhizopus. Jadi terdapat suatu tangkai berwarna putih bening ini adalah didiamkan dengan hifa. Sedangkan bulatan berwarna kuning yang nantinya akan berubah menjadi hitam ini adalah sporangianya atau kotak sporanya. Bisa dilihat. Oke, jadi seperti itu. Di Zygomicota itu bereproduksi tadi kan dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Secara seksual dapat dilakukan dengan penyatuan dua hifa yang berbeda. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Ketika terdapat dua hifa yang berbeda, yaitu hifa tipe positif dan hifa tipe negatif, mereka akan saling berdekatan dan melakukan yang namanya plasmogami atau penyatuan sitoplasma. Sitoplasmanya akan bersatu, melebur menjadi satu, akan tetapi inti selnya belum melebur, cuma sitoplasmanya saja yang melebur. Sel-sel nantinya di sekitar peleburan sitoplasma ini akan membentuk namanya suatu struktur yang dinamakan dengan zygosporangium. Zygosporangium adalah sel-sel di sekitar peleburan
Sitoplasma ini yang dia itu membentuk suatu struktur seperti istilahnya kalau kita istilahkan cangkang ataupun pembungkus keras yang melindungi peleburan sitoplasma di dalamnya. Sitoplasma yang melebur tadi di dalam zikosporangium nantinya akan melakukan karyogami atau dinamakan dengan peleburan inti. Inti yang melebur nanti akan membelah secara meiosis di dalam sini menghasilkan zigospora. Zigospora dapat pecah di dalam zikosporangium menghasilkan hifa. Nantinya hifanya dapat menghasilkan sporangium atau kotak spora. Kotak spora tadi akan menghasilkan spora-spora baru yang akan tumbuh menjadi organisme-organisme fungi baru. Secara seksual, fungi dapat bereproduksi dengan menghasilkan sporangia yang tanpa ada perlu penyatuan dua hifa. Jadi ada hifa khusus yang dinamakan dengan sporangiofor, yaitu hifa penghasil spora yang nantinya di ujungnya sel-selnya akan membelah dan menghasilkan sporangia atau kotak spora yang di dalamnya terdapat spora yang dapat dikeluarkan untuk menghasilkan individu-individu baru. Walaupun pada reproduksi seksual dan aseksual tetap menghasilkan sporangium, akan tetapi kenapa kok perlu dia itu tetap melakukan reproduksi seksual? Karena dia perlu menciptakan adanya variasi individu baru. Dengan adanya penyatuan dua hifa yang berbeda, dia dapat menghasilkan spora baru atau istilahnya anakan yang dia itu lebih bervariasi. Kalau kita contohkan ya, jadi misal ada seorang bernama, misal kita contohkan Brad Pitt. Jadi kalau secara aseksual kita istilahkan dengan peristilahan Brad Pitt ini, kalau Brad Pitt ini bereproduksi secara aseksual membentuk sporangia ini ya, sporangia yang aseksual atau spora yang aseksual, hasil spora anakannya tadi akan menghasilkan anakan-anakan yang mirip dengan Brad Pitt plug gitu. Jadi tidak ada variasi genetik. Jadi anakan dari Brad Pitt tadi yang dihasilkan secara reproduksi aseksual akan mirip dengan Brad Pitt. Sedangkan kalau kita bereproduksi secara seksual, misal ada Brad Pitt, ada Angelina Jolie, mereka bereproduksi secara seksual menghasilkan anakan. Anakannya pasti akan memiliki variasi kan. Dia memiliki variasi, dia memiliki sifat yang sama dengan Brad Pitt, tetapi juga memiliki sifat dengan Angelina Jolie sehingga menghasilkan suatu anakan variasi baru yang nggak mirip dengan Brad Pitt, nggak mirip dengan Angelina Jolie, tapi memiliki ciri-ciri yang sama dengan keduanya. Sehingga menghasilkan organisme baru yang istilahnya memiliki dua sifat dari induknya. Misal Brad Pitt punya sifat dia itu sifatnya itu tinggi 10 meter, tingginya Brad Pitt 10 meter. Angelina Jolie punya sifat itu dia bisa tahan terhadap penyakit. Jadi anaknya memiliki dua sifat dari induknya tadi. Anak Angelina Jolie dan anak Brad Pitt tadi memiliki sifat yang tinggi dan juga punya sifat yang tahan penyakit. Jadi itulah kenapa perlu adanya reproduksi seksual. Di jamur juga begitu, di fungi. Sehingga timbul adanya variasi-variasi baru. Jadi yang dinamakan dengan zigospora tadi adalah spora yang dihasilkan di dalam suatu struktur bernama zigosporangium. Jadi ini adalah reproduksi dari kelompok zigomicota. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kelompok lain yaitu ascomycota. Ascomycota itu adalah kelompok fungi yang menghasilkan ascospora. Berbeda dengan zigomicota yang tadi menghasilkan zigospora pada reproduksi seksualnya. Ascomycota menghasilkan ascospora pada struktur seperti kantung yang dinamakan dengan ascus. Pada tahap reproduksi seksualnya, ascomycota akan menghasilkan tubuh buah yang dinamakan dengan ascocarp. Jadi tubuh buah yang dimaksud di sini adalah, kalau kita lihat di gambar ini adalah bentukan seperti mangkok ini. Ini adalah tubuh buah dari anggota fungi zigomicota. Jadi tubuh buah itu apa? Tubuh buah itu adalah kumpulan dari hifa-hifa yang saling bercabang bersatu membentuk miselium kan. Miselium tadi nanti akan membentuk suatu struktur yang dinamakan dengan tubuh buah. Ada yang bisa miselium membentuk mangkok seperti di gambar di bawah ini, anggota dari spesies Cocenia trichloma, ataupun ada yang bisa membentuk seperti bola. Ini adalah tuber melanosporum atau
jamur truffle yang dia itu harganya sangat mahal. Karena beberapa orang menyebutnya itu jamur yang sangat tasty. Jadi ada juga jamur yang dapat dimakan. Morcella esculenta adalah kelompok dari fungi Ascomycota. Dia juga dapat dimakan. Nah, jadi seperti itu. Ascomycota ini uniknya dia itu ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Berbeda dengan Zygomycota tadi yang keseluruhan anggotanya itu adalah fungi-fungi multiseluler. Ascomycota ini ada yang dia itu uniseluler. Contohnya apa? Contohnya adalah ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Secara seksual, kelompok Ascomycota ini dapat bereproduksi dengan membentuk conidia. Berbeda dengan Zygomycota tadi menghasilkan sporanya ya. Ini menghasilkan conidia. Dan pada Ascomycota uniseluler dia itu dapat membentuk tunas. Oke, kita bahas langsung saja. Jadi ini adalah reproduksi dari Ascomycota. Jadi reproduksi seksual dari Ascomycota ini diawali dengan bertemunya dua tipe hifa yang berbeda, yaitu ada tipe positif dan tipe negatif yang nantinya akan melakukan peleburan sitoplasma. Kalau sitoplasmanya melebur, akan tetapi inti selnya belum melebur, tetap saling saling sendiri-sendiri, belum bersatu. Jadi cuma sitoplasmanya saja yang melebur. Ketika terjadi peleburan sitoplasma tersebut, dia akan membentuk yang namanya askus atau struktur seperti kantong yang dinamakan dengan askus. Nah, askus ini nanti dapat membelah menjadi banyak. Jadi askus-askus ini nanti dapat membelah, jadi nanti sitoplasma dapat membelah, dua ini tadi itu membelah masing-masing, menghasilkan hifa-hifa lain yang nantinya akan berkembang menjadi miselium dan nantinya akan membentuk yang namanya tubuh buah. Nah, di hifa-hifa yang dia itu berasal dari perkembangan askus di awal tadi, itu intinya masih belum bersatu. Jadi dalam suatu kondisi yang dinamakan dengan dikaryotik, terdapat dua inti di dalam hifa tersebut. Intinya belum bersatu. Jadi seperti itu. Ketika tadi kan terjadi peleburan dua macam hifa kan, menghasilkan askus. Askusnya nanti berkembang menjadi hifa dan menjadi miselium. Akan tetapi intinya belum bersatu. Nah, ketika pada suatu kondisi atau pada suatu waktu tertentu, pada ujung-ujung hifa yang terdapat di askokap tadi itu juga membentuk askus-askus lain. Pada suatu waktu, inti di dalam askus tersebut akan melakukan penyatuan atau peleburan. Nah, ini intinya akan melakukan penyatuan atau peleburan. Intinya nanti akan membelah secara meiosis, menghasilkan 4 inti lain yang dia berkembang di dalam suatu struktur yang bernamakan askus ini, askus kantong. Kenapa kok dia itu dinamakan dengan askus atau kantong? Karena inti-inti di dalam askus tadi yang hasil membelah tadi kan, hasil bersatu terus membelah, dia itu nanti dapat membentuk sitoplasmanya sendiri dan dapat membentuk dinding selnya sendiri, sehingga yang seharusnya tadi itu askus itu merupakan suatu ya hifa di ujung sel yang dia itu seperti kantung tadi kan, dia itu menjadi kantung dari ascospora itu sendiri. Oke, jadi kita ibaratkan ya, itu semisal kalian punya plastik yang di dalamnya ada pentol yang isi puyuhnya. Pentol yang di dalamnya ada istilahnya telur burung puyuh. Nah, kalian bayangkan bahwa kantong plastik tersebut itu adalah askus atau hifa di ujung sel tadi ini yang berbentuk seperti lonjong ini. Ini adalah askus. Kalian bayangkan bahwa plastik pentol itu adalah askus. Sementara telur burung puyuh itu adalah inti selnya. Nah, inti selnya tadi itu dapat membentuk sitoplasma dan dinding selnya sendiri. Kalau kita bayangkan di dalam pentol tadi, burung puyuhnya itu memiliki pentol-pentolnya sendiri. Jadi seperti itu.
Jadi inti sel di dalam askus tadi itu membentuk sitoplasma dan membentuk dinding selnya sendiri, sehingga askus itu tidak lebih dari sekedar pembungkus dari spora itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Spora yang berkembang di dalam sel yang bernama askus ini dinamakan dengan askospora. Nah, askospora ketika sudah matang nanti akan dapat berkembang atau dapat menghasilkan spora-sporanya lepas dan dapat spora tersebut berkembang menjadi hifa-hifa baru. Oke. Secara seksual, dia itu dapat menghasilkan yang namanya konidia. Apa yang membedakan konidia dengan sporangia dari zigomikota tadi akan kita bahas setelah ini. Nah, ini adalah contoh dari askospora. Jadi kalau kita bayangkan ini kan suatu bentukan lonjong ini adalah askus, yaitu sel-sel penghasil spora. Sel-sel penghasil spora, sporanya itu berkembang di dalam askus tersebut. Sporanya dapat inti spornya dalam bentuk sitoplasmanya masing-masing, dalam bentuk dinding selnya masing-masing. Jadi bentukan bulatan-bulatan berwarna pink ini adalah askospora yang dia berkembang di dalam askus atau sel berbentuk kantong ini. Jadi seperti itu. Kemudian tadi kan kita membahas mengenai reproduksi seksual dari ascomycota. Yang membedakan ascomycota dengan zygomicota adalah ascomycota bereproduksi secara seksual dengan membentuk konidia, sedangkan zygomicota tadi kita bahas dengan membentuk sporangia. Apa sih perbedaan sporangia dan konidia? Coba kalian lihat. Nah, jadi bulatan-bulatan berbentuk seperti pentol ini adalah yang dinamakan dengan konidia atau spora konidia. Jadi yang membedakan ascomycota atau membedakan konidia dengan sporangia adalah bahwa spora dari konidia itu berkembang di luar sel, sedangkan spora dari sporangia atau kotak spora itu berkembang di dalam sel. Jadi kalau kita ilustrasikan ini seperti ini. Jadi kalau di zygomicota tadi kan ada hifa kan. Maaf. Jadi ini pada zygomicota ada suatu hifa yang dia itu dapat menghasilkan sporangia. Jadi sel-sel di ujung hifa zygomicota tadi akan membentuk suatu struktur berbentuk kantong yang dinamakan dengan sporangia. Jadi sel-selnya nanti akan membentuk suatu struktur bernama sporangia atau kotak spora. Jadi sel-selnya nanti akan membelah, membanyak, bentuk suatu struktur berbentuk kantong. Itu yang dinamakan dengan sporangia. Nah, di dalam sporangia nanti akan ada sel-sel yang nanti akan berkembang menjadi spora. Ini yang dinamakan dengan sporangia. Berbeda dengan sporangia, konidia tadi sporanya berkembang di luar sel, sedangkan kalau di sporangia tadi sporanya berkembang di dalam sporangia atau di dalam kotak spora. Kalau konidia kita ilustrasikan, itu ada suatu hifa khusus yang bernama konidiofor, yaitu hifa penghasil konidia. Jadi sel-sel di ujung hifa penghasil konidia ini tadi nanti akan membelah, menghasilkan spora. Nah, jadi lihat kan perbedaannya. Jadi spora-spora ini berkembang di luar sel yang berasal dari akibat dari pembelahan sel-sel di ujung hifa penghasil konidia ini tadi. Jadi itu yang membedakan antara sporangia dengan konidia. Jadi kalau sporangia atau spora yang dihasilkan oleh sporangia itu berasal dari misal ada hifa tadi yang itu nanti akan di ujungnya membentuk suatu struktur berbentuk seperti kantong yang di dalamnya nanti ada sel-sel penghasil spora yang berkembang di dalam sporangia tersebut. Sedangkan kalau konidia itu nanti ada hifa penghasil atau ada hifa khusus yang di ujungnya nanti akan membelah,
menghasilkan yang namanya spora. Sehingga konidia bisa dikatakan bahwa suatu spora aseksual yang berkembang di luar sel. Sedangkan spora yang dihasilkan oleh sporangia itu adalah spora yang aseksual yang dihasilkan di dalam perlindungan kotak spora. Jadi seperti itu. Sementara pada contohnya reproduksi aseksual dari kelompok Ascomycota uniseluler, dia itu dapat membentuk yang namanya tunas. Jadi nanti sel-selnya itu nanti dapat istilahnya membentuk suatu struktur sel lebih kecil yang dinamakan dengan tunas. Jadi kalian bisa lihat di gambar, ini adalah sel parent cell atau sel orang tuanya yang nantinya akan menghasilkan atau membentuk sel kecil yang dinamakan dengan tunas. Nah, tunas tadi dapat lepas dari induknya ataupun dapat tetap bersatu dengan sel orang tuanya. Itu yang dinamakan dengan tunas. Nah, kita sebelumnya telah membahas mengenai pseudohifa. Jadi, apa sih pseudohifa itu? Pseudohifa itu biasanya dihasilkan oleh fungi-fungi yang dia itu berkembang secara seksual dengan membentuk tunas. Jadi kalau kita lihat di sini, tunasnya kan masih menempel dengan sel orang tuanya. Nah, ketika dia itu masih menempel dan nanti akan terus membelah menghasilkan tunas-tunas baru dan masih menempel semua, kan membentuk seperti benang tuh kalau dia itu tetap nempel terus kan. Jadi kalau semisal ini ada sel orang tuanya, nanti ada tunas yang masih nempel, tunasnya membentuk tunas lagi, ataupun orang tuanya membentuk tunas lagi, dia kan berbentuk seperti benang gitu kan, atau seperti rantai istilahnya. Nah, struktur ini biasa disebut dengan pseudohifa atau hifa semu. Kenapa dikatakan hifa semu? Karena batas antara sel anakan atau tunas dengan sel indukan itu dipisahkan oleh dinding sel yang tidak memiliki pori. Berbeda dengan hifa yang asli atau hifa yang bersepta, yang dia itu walaupun ada dinding sel yang membatasi antara satu sel dengan sel lain, itu masih ada porinya. Sedangkan pada pseudohifa itu tidak ada porinya. Tidak ada pori yang menghubungkan antara satu sel dengan sel lain. Oke. Itu tadi Ascomycota. Selanjutnya kita bahas mengenai Basidiomycota. Basidiomycota ini sangat kita kenal atau sering kita jumpai di kehidupan kita. Contohnya ada jamur tiram, ada jamur merang, ada jamur kancing, ada jamur kuping, ada jamur enoki dan sebagainya. Itu adalah jamur-jamur yang sering kita jumpai yang merupakan anggota dari kelompok Basidiomycota. Basidiomycota itu adalah fungi yang dia itu menghasilkan basidiospora pada struktur yang dinamakan dengan basidia. Pada tahap reproduksi seksualnya, Basidiomycota dapat menghasilkan tubuh buah yang dinamakan dengan basidiokarp. Jadi ini adalah tubuh buah dari Basidiomycota yang biasa kita makan. Kalau kita makan jamur tiram, suatu struktur berbentuk payung itu tersebut adalah tubuh buah dari jamur tiram tersebut yang biasa kita makan. Tubuh buah ini membantu dalam penyebaran dari spora tersebut. Jadi kalau kita lihat di bawah struktur seperti payung ada bentukan seperti lembaran-lembaran yang kalau kita lihat di jamur tiram itu adalah suatu struktur yang dinamakan dengan gil atau insang. Di struktur tersebut terdapat hifa-hifa penghasil basidiospora. Disitulah terdapat banyak basidiospora yang nantinya akan dilepaskan untuk menghasilkan individu-individu baru. Sama seperti Ascomycota, hifa Basidiomycota itu bersekat dan Basidiomycota juga bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan konidia yang berasal dari hifa khusus bernama conidiophore. Ini adalah beberapa contoh dari anggota Basidiomycota. Ada jamur tiram atau Pleurotus ostratus, ada jamur merang Volveria volvaceae, ini adalah jamur maidenvale yang dinamakan dengan
atau nama latinnya adalah Dictyopora. Ada juga jamur puffball yang dia itu penyebaran sporanya dengan bantuan angin. Jadi tubuh buahnya itu dapat, kalau coba ditekan itu dapat mengeluarkan spora. Nah, ini adalah beberapa contoh dari Basidiomycota. Ini adalah contoh pertumbuhan dari tubuh buahnya, bisa dilihat. Nah, itu ada contoh Basidiomycota yang hidup secara saproba atau saprofit, yang dia itu menguraikan zat-zat mati di kayu tadi. Oke. Jadi kita bahas mengenai reproduksi dari Basidiomycota. Secara seksual, Basidiomycota nanti akan berproduksi dengan adanya penyatuan dua hifa yang berbeda, sama seperti kelompok jamur yang lain tadi. Jadi terdapat dua jamur, nanti ada dua hifa yang berbeda, hifa positif dan hifa negatif. Nantinya akan melebur sitoplasmanya, akan tetapi intinya belum melakukan peleburan. Akan terjadi peleburan sitoplasma yang dinamakan dengan plasmogami. Nah, hifa yang berasal dari peleburan dua hifa berbeda tadi nanti akan berkembang, nanti akan membelah, nanti akan memanjang, membentuk hifa, dan nantinya akan membentuk miselium yang akan nantinya berkembang menjadi tubuh buah atau basidiokarp. Nah, hifa-hifa yang dia itu intinya belum bersatu, yang atau pada suatu kondisi bernama hifa dikaryotik atau hifa yang memiliki dua inti, dia nanti akan berkembang membentuk tubuh buah kan. Hifa-hifanya membelah membentuk miselium, miselium bentuk tubuh buah. Di tubuh buah tersebut ada satu struktur bernama gills di bawah bentukan seperti payung, yang di situ terdapat banyak hifa-hifa penghasil spora. Jadi hifa-hifa penghasil spora tersebut di bagian ujungnya ada suatu sel yang bernama basidia, atau suatu sel di ujung hifa bagian ujung sendiri itu dinamakan dengan sel-sel penghasil spora atau dinamakan dengan basidia. Jadi di basidia tersebut nanti baru akan terjadi penggabungan inti sel. Jadi pada basidia ini nanti baru akan terjadi penggabungan inti selnya yang dinamakan dengan karyogami, atau peleburan inti sel dinamakan dengan karyogami. Ketika inti selnya tersebut nanti telah melebur, dia akan melakukan pembelahan meiosis, menghasilkan 4 sel anakan, yang nantinya inti selnya itu nanti akan bermigrasi keluar dari basidia. Jadi inti selnya nanti dia itu akan kalau kita bayangkan ada inti sel di dalam sel ini, di dalam basidia, nantinya inti selnya akan bermigrasi ke bagian luar dan membentuk yang namanya basidiospora. Basidiospora nanti ketika sudah matang nanti akan dapat terdispersi membentuk hifa-hifa baru, membentuk organisme fungi baru. Nah, yang bedakan antara basidio dengan basidiospora pada Basidiomycota dengan ascospora pada Ascomycota adalah bahwa spora yang dihasilkan di Basidiomycota itu berkembang di luar sel, sedangkan spora yang dihasilkan atau spora seksual yang dihasilkan oleh Ascomycota itu berkembang di dalam sel, berkembang di dalam askus tadi kan, berkembang di dalam kantong. Sedangkan kalau Basidiomycota, spora seksualnya itu berkembang di luar sel. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah suatu sel penghasil spora tadi yang dinamakan dengan basidia atau basidium. Inti selnya yang telah membelah tadi kan, telah bersatu tadi kan, membelah secara meiosis menjadi 4. Nah, inti sel tadi akan bermigrasi
keluar sel, jadi keluar dari basidia untuk membentuknya namanya basidiospor. Jadi inti selnya tadi akan bermigrasi keluar, membentuk sitoplasmanya dan membentuk dinding selnya sendiri-sendiri di luar sel dari basidia tadi. Itulah yang membedakan antara basidiospora dengan askospora. Kalau basidiospora dia itu berkembang di luar sel, kalau askospora pada ascomycota itu berkembang di dalam sel. Lalu kelompok yang terakhir adalah kelompok dari Deuteromycota. Deuteromycota adalah jamur-jamur yang istilahnya belum jelas ciri hifanya bagaimana, reproduksi seksualnya bagaimana, maupun reproduksi aseksualnya bagaimana. Jadi Deuteromycota hanya digunakan untuk mengelompokkan jamur-jamur istilahnya yang belum jelas. Ketika nanti sudah jelas ciri hifanya seperti apa, reproduksi seksualnya seperti apa, dan aseksualnya pun seperti apa, nanti akan dikelompokkan ke tiga kelompok fungi yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah pengelompokan dari